sore semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Kinanti Sekar di Cerita Kinanti. Hari ini Cerita Kinanti seneng banget boleh bertandang ke rumahnya Mbak Lila. Mbak Lila Imelda Sari merupakan perempuan hebat menggagas lemari Lila dan yang bertempat di Prawiro Taman Yogyakarta, seorang fashion design yang berhasil memadukan gaya busana etnis, corak warna yang unik dan serta style yang kekinian, menjadikan karya-karya di lemari Lila bisa diterima hangat oleh masyarakat dan penggemarnya yang sering dijuluki pembongkar lemari Lila. Halo Mbak Lila, halo, selamat Sekar. sore. Selamat sore. Terima kasih banyak ya. Makasih udah mampir ke sini. Saya yang terima kasih, diketok langsung dibukain ya. Matur nuwun sekali. Kemarin kita sempat ngobrol dan cerita-cerita banyak. Ada beberapa yang mungkin banyak yang Sekar tanyakan gitu Mbak. Wah seneng banget ya, karena semoga apa yang hari ini kita bisa bicarakan, teman-teman juga banyak menginspirasi dari Mbak Lila. Salah satunya adalah ini, ada orang bilang lemari itu kan salah satu tempat penyimpanan barang pribadi. Nah, kenapa Mbak Lila memilih nama atau brand itu lemari Lila? Kenapa milih brand lemari Lila? Sebenarnya itu diambil dari bahasa Inggris. Kalau di luar negeri tuh, aku kan suka baca. Kalau ada toko baju kecil itu disebutnya pokoknya namanya Sekar ya, Sekar's Closet gitu bahasa Inggrisnya. Terus tapi karena lemari Lila ini kepinginnya berbahasa Indonesia, aku terjemahin ke bahasa Indonesia, lemari Lila gitu. Tapi setelah namanya ada, kepikiran juga iya ya, ini kan jualannya baju, ada baju di dalamnya. Itu seperti orang bongkar lemari aja, ada produksinya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi ada tempat kecil seperti lemari yang dibongkar-bongkar isinya baju kayak gitu sih. Jadi pilihan-pilihan sehari-hari itu ya, jadi sehari-hari gitu. Dan ternyata Mbak Lila dulu adalah lulusan hukum. Iya. Kebenaran. Jadi bagaimana ceritanya sampai saat ini Mbak Lila akhirnya memilih nyasar jadi. Ya nggak nyasar kayaknya Mbak. Kayaknya menemukan sesuatu. Iya. Bener. Jadi aku tuh sebenarnya dulu kuliah hukum karena nggak ada matematik gitu ya. Terus waktu itu kebetulan bapakku mampu nguliahin, ya udah pilih aja yang nggak ada matematikanya, apa ya, hukum gitu. Kebetulan ibuku memang sarjana hukum juga. Terus tanteku ada yang notaris sukses. Aku tuh pengen kayak dia, pengen aja jadi notaris ya gitu. Tapi terus ikut tes waktu di Atmajaya Jakarta, ikut tes lulus gitu, ya udahlah kuliah. Cuma pas kuliah itu ngerasanya ini kayak bukan bidangku deh, karena hukum tuh kan semakin belajar di situ ternyata dia itu ada kejadian dulu baru hukum itu akan terbentuk yang baru kayak gitu kan. So, aku ya udah cepet-cepet aja selesaiin kuliah karena sebenarnya nggak suka banget di situ. Ya pokoknya istilahnya S1 lah gitu, sarjana hukum gitu. Cuman tadi mau nanyanya ke ini ya, kok bisa langsung bisa masuk ke lemari Lila, sebenarnya nggak gitu. Itu. Lulus kuliah, terus akhirnya S1 itu udah selesai, mau jadi notaris nggak gitu kayak tanteku. Ternyata kan harus S2 lagi tuh notaris. Aduh enggak lah, aku langsung kerja di bank waktu itu. Aku kerja di Standard Chartered Bank Jakarta. Udah berapa ya? 7,5 tahun. Banker ya aku dulu. Terus jadi analis kredit card terakhir. Nah tapi selama di situ kalau ada acara kantor tuh kayak ada tari atau tutup tahun apa, aku selalu jadi panitia. Pokoknya itu hubungannya ke seni gitu ya. Terus dari dulu emang seneng modifikasi baju dari dulu, dari kecil. Jadi nyentrik gitu ya kayaknya ya. Kalau saya sekarang lihat gitu, kayak lihat Mbak Lila seneng banget memadu padankan baju gitu kan akhirnya. Ini pakai ini, ada apa ya, terlihat bener-bener kalau orang bilang itu Mbak Lila banget lah kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi akhirnya itu juga tertuang di lemari Lila sendiri dan karya-karya Mbak Lila itu. Aku tuh sebenarnya nggak puas sama baju gitu, kayak kalau beli baju apa kayak harus ada yang dirubah. Nggak apa deh aku beli tapi aku gunting katanya gitu. Jadi pengamat baju aja dari dulu, kalau ngelihat orang tuh pasti aku perhatiin baju yang aku ingat bajunya. Jadi yang siapa tuh si itu yang bajunya ini ya gitu, atau yang gayanya gini. Ya udah akhirnya itu terus dari Standard Chartered itu nggak melanjutkan kontrak kerja, nggak kontrak kerja sih waktu itu, ada kayak merger antara
banking sama kredit cardnya, aku ditawarin mau pensiun dini atau mau pindah ke bagian lain. Aku ambil pensiun dini, kebetulan ada temen yang di bank ngajak aku kerja di film. Waktu itu di Miles Film sama Mbak Mira, Mbak Mira Lesmana. Kerja di situ, jadi publisis dulu, terus jadi sekretaris Mbak Mira, sekretaris produksi. Nah di situ tuh baru yang ketemu orang kreatif kan, baru yang wah ini kayaknya dunia gue di sini nih gitu ya, di Jakarta. Kayaknya wah ini seru nih, membuat sesuatu yang nggak ada, mereka bikin jadi satu karya film gitu tuh buat aku tuh waduh, kalau dikerja di bank kan udah ada sistemnya kita tinggal ngikut jadi karyawan gitu kan. Nah tuh aku ngerasa nah ini nih dunia aku kayak di sini nih, seni gitu, seneng. Terus mulai kalau anak wardrobe kerja aku liatin, tetap tertariknya ke fashion sebenarnya. Nah satu saat ketemu satu teman, mereka anak-anak antropologi yang punya project bareng Miles juga, terus mereka ke Jogja, aku diajak ke Jogja. Di Jogja inilah baru kesampaian punya fashion yang di dunia fashion itu tadi keluar gitu. Jadi aku ke pasar ngelihat Beringharjo ya, aku dulu nongkrongnya di Beringharjo pertama datang tuh. Naik tahun berapa ke Jogja 2007. waktu itu? Oh, 2007, setahun setelah gempa Jogja. Jadi teman-temanku anak antropologi itu bikin LSM namanya Yayasan Kampung Halaman. Terus kita jadi fasilitator video diary untuk anak-anak waktu itu. Nah itu kalau jam istirahat aku lari ke Beringharjo, nongkrong sama mbok-mbok, beli batik, aku modif dulu baju-baju yang udah ada tuh kan. Dulu di pasar kan suka ada batik lawasan tuh, yang kalau dipakai langsung robek gitu. Tak lapisin furing, diapain, diiniin. Baru mikir kayak seru ya, mulai deh bikin 1-2 dititip ke teman di Jakarta waktu itu sama Friendster, masukin Friendster zaman Friendster ya sekarang 2008 cepat juga sekarang buat itu Friendster, tapi udah lama banget. Terus iseng aja sih kayak bikin, laku syukur enggak ya udah pakai sendiri, ternyata laku, ada yang mau, temenku ya, kok lucu sih bajunya, mau dong, mau, yaudah dibuatin ya gitu. Berawal dari situ baru terus kerasa waduh pengen banget bikin ini, pengen banget bikin ini itu segala macam. Aku keluar dari Yayasan Kampung Halaman itu, seriusin di baju ini baru tuh mulai sampai dengan hari ini ya. Dan Lemari Lila lahir atau sudah dari 2007 itu, atau akhirnya Mbak Lila punya showroom ya? Oh tuh jadi dari 2000 tadi gitu. Tuh 2010 itu ya baru ya. Jadi 2010-nya 3 tahun aku cukup lama ikut jadi di Yayasan Kampung Halaman. Terus 2010 merasa ini harus diseriusin nih gitu ya. Terus baru mikirin namanya, udah mulai berhayal tuh apa ini, dan aku fokuskan ke sesuatu yang ada unsur Indonesia gitu. Pakai kain tradisional yang pasti. Baru terus bikin tokonya itu online di Facebook. Waktu Friendster cuman dikit-dikit, terus Facebook, dari Facebook itulah punya customer. Justru customer gitu ya, jadi online dulu, kebentuk online customernya, terus mulai kebutuhan mereka untuk ketemu langsung. Beberapa kali aku ikut pameran pasar seni ITB diajak, terus ada karena orang film dulunya ada pameran bazar besar di Taman Ismail Marzuki, ikut di situ. Baru tuh pada yang punya toko nggak Mbak, ada workshop nggak, ada butiknya di mana ya di Jogja. Baru terus suamiku Abu mulai ikut, dia udah nggak kerja sama orang juga, kita bareng dulu dia sama Kampung Halaman bareng gitu terus dia mau freelance aja, ternyata dia lihat serius nih Lemari Lila udah mulai banyak customer gitu. Udahlah buka toko aja, buka butik di Jogja gitu. Masa sih aku yang kalau buka butik berarti aku harus punya karyawan, harus mulai memperbesar. Ya udah berani aja gitu. Akhirnya ada ruangan kecil di depan Maga waktu itu di Jalan DI Panjaitan. Kita kontrak di situ, sewa. Jadi toko kecil bener-bener kayak lemari kan. Iya. Malah tempat gitu. Jadi bener-bener milih itu yang seru banget. Sekarang pernah sekali kesana kan dan berapa kali kan lewat. Ya seru banget ya tempatnya ya. Memang unik gitu loh.
7 kali 2 meter. Kecil aja gitu. Sebenarnya tuh nyoba-nyoba waktu itu. Ternyata alhamdulillah tuh ramai dan malah semakin kalau orang bilang semakin dikenal gitu. Kepercayaan customernya setelah toko buka itu semakin besar karena mereka bisa nyoba. Yang cowok tadi yang merasa nggak pantas pakai gaya etnik pasti coba, iya pantas ya. Nah, jadinya 2015 itu ininya 2015 punya toko itu. Punya offline. Kalau Sekar lihat itu kan ada beberapa karya-karya Mbak Lila, apakah itu hanya batik toh atau ada kembangan lain yang Mbak Lila juga pengen suguhkan dari Mbak Lila? Awalnya itu sebenarnya aku memadukan kesukaanku. Jadi kalau lemari Lila itu sangat dekat dengan, aku percaya apa yang kita buat itu harus dekat dengan apa yang menjadi passion kita, kesukaan kita. Aku sukanya segala yang berbau vintage dan etnik, perpaduan itu. Jadi aku hobi beli baju bekas awal-awal itu kalau ada apa sekaten itu, itu bisa heboh bisa gitu kan, pakai masker terus bongkar gitu ya. So aku selalu ngebayangin, lucu ya baju vintage ini tuh batik gitu atau tenun. Kan tuh biasanya bunga-bunga gitu kan, motif-motif retro. Bikin gitu. Itu awalnya, dan aku suka banget dari dulu juga berkebaya. Pakai kebaya mulai nenekku, ibuku itu suka berkebaya. Nenekku tuh orang Sumatera, ibuku Lubis, bapakku Jogja. Jadi Batak Jawa, aku pejabat. Tapi mereka lama di Jawa Barat, ibuku walaupun Batak tapi lama di Bandung dari kecil. Nah, nenekku itu berkebaya panjang selalu. Dia nggak pakai rok, nggak pakai kain dan kebaya panjang. Kebaya orang Sumatera kan segini. Nah, itu aku mungkin karena itu ya, terus kainnya banyak, ada songket, ada kain Jawa, ada kain Jawa Barat gitu. Itu ikut terus sampai aku gede. Jadi kalau teman-teman dulu pesta pakai gaun, aku pakai kebaya sama kain gitu, rok kain lah gitu. Nah, itu dulu hubungannya sama vintage tadi, aku suka beli kebaya bekas di Pasar Beringharjo. Cuma kan kecil kadang-kadang. Kecil terus dia nggak ada stagen kan. Penutup perutnya biasanya kan memang harus pakai stagen karena dia pendek ya kayak kutu baru. Kutu baru terus langsung dililit stagen 5 meter gitu kan. Jadi kalau beli bingung. Aku kasih aja sendiri, beli bawa ke penjahit, permakin dong Bu, kasih stagen gini gitu. Nah, akhirnya pas udah bikin lemari Lila itu, awalnya itu dress, pokoknya batik vintage tadi kayak baju awal-awal tadi. Terus bikin bikinlah kebaya itu gitu. Terus sebenarnya lemari Lila banyak punya model, tapi yang sampai sekarang orang suka omongin itu adalah kebaya dan kainnya yang berbau kain lah gitu. Nah, ngobrol tentang kebaya, ada beberapa hashtag yang sering sekali Lemari Lila sertakan gitu, kayak kebayakan gayamu. Nah, itu seneng banget kayak membaca itu. Ada sesuatu spirit yang mungkin pengen Mbak Lila sampaikan dari hashtag kebayakan gayamu itu. Jadi aku itu merasa bahwa baju itu kan identitas ya. Baju itu awalnya adalah kebutuhan kita untuk menutupi tubuh gitu ya. Tapi setelah perkembangan fashion, menurutku pakaian itu atau baju itu adalah identitas kita untuk membedakan dengan orang lain gitu. Nah, aku tuh suka ngelihat orang, kita seneng banget lihat perempuan Jepang pakai kimono kan. Ya ampun cantik banget ya cewek itu ya pakai kimono gitu. Ke Pantai Kute pun pernah ngelihat ada satu cewek Jepang, dia pakai kimono komplit jalan-jalan dengan pakai sepatu. Di Indonesia dan di Bali itu. Di Bali ya. Jadi kita udah bisa tahu ini orang Jepang ya. Nah, maksudku aku itu karena juga suka dengan kebaya dan membuat kebaya, lalu punya brand baju, aku tuh pengen mungkin dibilangnya klise lah apa segala macam, tapi itu enggak. Menurutku kita cewek Indonesia, perempuan Indonesia itu harus balik lagi ngenalin dirinya tuh siapa sih, identitas kita tuh apa. Salah satunya adalah dengan memakai kebaya kan. Itu identitas banget, karena walaupun kebaya itu perdebatan dia awal dari mana itu kan banyak. Ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang India, terus ada yang bilang Malaysia, Indonesia Melayu gitu, Melayu. Sebenarnya kita mungkin Asia ini sama ya bajunya. Cuman kalau aku baca sih sejarahnya memang dari Cina ya. Ada kebaya encim. Gitu, peranakan mereka orang-orang yang Cina terus menikah dengan Melayu lahirlah baju-baju itu dengan bordir-bordir gitu. Nah,
si kebaya ini aku ingin balikin lagi di waktu zaman Presiden Soeharto kan dijadikan baju nasional perempuan kan, pakai kebaya itu baju Indonesia gitu. Nah itu tuh beberapa kali aku pakai kebaya selalu dibilang mau kemana, Lila kayak mau kondangan, atau malah konotasinya jadi negatif tuh kayak bakul jamu ya gitu loh. Nah gitu, kayak pekerjaan yang mbok jamu, mbok ya gitu. Aku malah seneng digituin, malah makin pengen tampil beda, malah pakai kebaya gitu loh. Emang dasarnya suka begitu, anti mainstream gitu ya. Terus udah gitu mikir iya ya, kenapa ya anak-anak sekarang itu kalau pakai kebaya itu konotasi mereka tuh harus itu tuh kondangan atau apa, padahal kita bisa jadiin pola kebaya dengan bahan yang lebih santai, gaya yang lebih santai, tapi tetap kayak pakai kebaya. Kayak naik motor pakai jaket kayak gitu, kayak gaya kebaya, nggak harus jaket jeans gitu. Atau pakai celana pendek, pakai legging, atasnya kebaya aja, polanya loh ya, polanya nggak harus yang terus kebaya ketat yang akhirnya sedikit keluar dari pakem kebaya, tapi tetap melihat kebaya itu sebagai pola dasar. Aku buatlah kebaya yang baru gitu. Terus sebenarnya ingin mengajak perempuan-perempuan terutama yang anak muda ya, anak muda yang berkebaya, karena inspirasiku itu adalah melihat buruh gendong di tahun 2008 sampai 2015 mungkin. Mereka itu di Beringharjo masih pakai kain kebaya, jarik kebaya, naik sepeda ontel atau naik angkot, mereka bawa gendongan dan jarik itu tali dan kayaknya nggak apa-apa ya gitu, nyaman aja duduk ya udah gitu. Nah itu aku ngeliat, gila ya ini ya, kita tuh kadang yang muda tuh ribet gitu sama baju, kalau ibu-ibu ini kayaknya santai aja ya gitu. Itulah makanya aku buat hashtag kebayakan gayamu. Kamu bisa bergaya tapi dengan kebaya gitu. Itu yang pengen disampaikan, bahwa kembali ke identitasmu, kenali dirimu lagi. Itu sih sebenarnya pengen disampaikan, kenali dirimu lagi. Kalau dari aku mengajak kalian identitasnya dari pakaian, yaitu balik ke kebaya kayak gitu. Wah. Dan ini ada banyak sekali teman-teman baik public figure ataupun artis-artis Jogja dan luar Jogja yang menggunakan lemari lila. Kan lihat banyak sekali, wah seru ya, dan mereka tuh seneng. Akhirnya apa yang Mbak Lila sampaikan, bahwa kebayakan gayamu itu juga bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang public figure gitu, yang itu akan dilihat sama orang, dan itu mungkin pesannya akan sampai juga kan Mbak ke teman-teman mereka. Dan satu kayak semacam strategi atau bagaimana Mbak Lila membangun dan mempertahankan brand lemari lila itu sendiri untuk lebih bisa dikenal dengan baik itu publik atau dia berkolaborasi. Nah itu strategi apa yang biasanya Mbak Lila? Kalau strategi sebenarnya tetap setia sama visi dan misi awal membuat brand ini gitu ya. Aku punya tim, Abu suamiku udah ikut, kita punya karyawan yang juga jadi tim, udah kayak keluarga. Kita selalu ingat itu. Jadi grand design di atasnya itu apa? Lemari lila itu punya hashtag tradisional meets modern clothing, artinya tetap dengan cara tradisional atau mempertahankan tradisi yang lama dengan cara yang modern. Cara modern itu bisa didapat dari cara memakainya, bahan yang digunakan, cara menyampaikan ke customernya, ke pembongkarnya, itu dengan cara yang lebih kekinian, lebih bisa diterima sekarang gitu. Selain strategi, mungkin banyak kalangan artis. Iya, tadi. Apakah itu juga? Artis tuh emang ternyata ini ya, walaupun sebenarnya bukan harus artis, tapi kalau public figure tuh emang ternyata mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi itu ada. Jadi kalau ada yang pakai, ini aku punya satu cerita dipakai sama siapa, nggak apa lah ya sebutnya, Mbak Najwa ya, Najwa Shihab, dia pakai celana kayak gini gitu, kaja pants. Itu waktu dia pakai yang nge-like sampai ribuan, karena Mbak Nana ini public figure yang positif gitu ya pengaruhnya. Terus nanti semuanya pasti jawabnya mau kayak Mbak Nana. Nggak ada Mbak, adanya tuh warnanya ini, yang itu akan buatnya nggak banyak. Satu item tuh terbatas karena nggak kepingin buat mass product banget. Tapi nggak maunya kayak itu. Akhirnya aku produksi lagi seperti itu dan laku gitu. Kayak gitu.
apa namanya, pengaruh mereka itu kuat, tapi sebenarnya balik lagi ke mungkin orang melihat lemari lila ini konsisten sama apa yang dibuat, jadi menggunakan tradisional meets modern ya di situ, Iya, di nggak situ kemana-mana. Desainnya juga udah kebaca lah, oh ini pasti lemari lila ya gitu. Itu aku dapat dari orang lain yang ngomong, jadi aku aku udah ketemu nih ya, mau padahal di kepala aku tuh banyak banget yang aku pengen bikin, inilah itulah ini segala macam. Nah, ngobrolin tentang itu, ada nggak cerita di dalam karya-karya Mbak Lila sendiri itu yang idealis, Yang idealis yang kepengennya Mbak Lila gitu, tapi dicoba untuk ke pasar? ada banget. Jadi apa namanya, aku selalu membuat yang pasti jadi ciri khas tadi ya, visi misi apa, kita nggak boleh keluar dari hashtag, buat nih kayak kebaya gitu. Tapi kadang-kadang kan bosan ya kalau kita orang kreatif terus pengennya pengen Berkembang punya, lagi. Aku punya koleksi beberapa yang pasti dalam satu koleksi itu ada beberapa item baju, umpamanya bilang ada satu koleksi namanya logo-logowo ya. Logo-logowo itu ada jas, blazer, celana, ada atasan yang mengambil pola kebaya, ada dress gitu. Nah itu aku pernah bikin warnanya juga pink putih, hijau putih, tenun, garisnya besar-besar, dibuat modelnya lebar. Lakunya lama. Itu berarti karya idealis yang Mbak Lila iya, gitu ya? aku bisa bilang itu. Waktu itu kadang-kadang kalau kita lagi mau ngeluarin koleksi, terus modalnya ada gitu, di kepala udah wah kayak udah pengen bikin, aku nggak mikir laku apa enggak ya gitu, enggak, bikin aja gitu. Pokoknya lagi pengen bikin ini, lihat tren juga kan. Iya. Ternyata ada satu yang memang dari segi warna, model, orang tuh kalau mau pakai tuh mikir gitu lah, pakai kemana ya, terus bagus sih mbak, tapi kok pink ya warnanya gitu. Jadi tetap customer yang menanyakan, aduh ada nggak warna apa gitu akhirnya ya? Kalau udah kayak gitu biasanya dipikirin gimana ya aku modif lagi, entah dicelup ulang atau apa gitu. Jadi si karya itu juga akan lebih berinovasi lagi ya kalau di sebuah pertunjukan tari gitu, kayak di apa ya, semacam dirombak lagi sama Mbak Lila akhirnya, redesign lagi, coba gitu, kayaknya oh ini pinknya nggak bisa, oke kita celup apa, biru contohnya, dia jadi biru semua, cuma semburat pinknya kelihatan, laku sih. Maksudnya itu banyak belajar, berarti oh iya ya, yang kadang-kadang kita pengen bikin belum tentu bisa diterima juga gitu, tapi kepuasan tuh dapet. Itu nggak bisa di ini lagi ya, ditawar lagi kayak wah tapi udah bikin kemarin gitu. Nah tentang kebaya yang hari ini Sekar pakai, ini kalau bisa dibilang Sekar lihat itu adalah kebaya brand yang primadona gitu ya, primadona Mbak Lila ya, Mbok Jum. Oh iya. Iya. Nah bisa diceritakan tentang kebaya Mbok Jum sendiri yang Mbak Lila akhirnya ciptakan itu. Mbok Jum itu hasil nongkrong juga di Beringharjo. Jadi balik lagi tadi lihat buruh gendong, berkebaya, terus aku langsung mau. Dan biasanya sanggul atau bukan sanggul ya Mbak ya, cepol gitu ya beliau cepol ya. Mereka, cepol, terus biasanya nggak pakai sendal kan? Iya. Ada sih yang sendal jepit tapi enggak. Tapi sudah tipis dan itu bener-bener karakter gitu ya. Ya kan. Terus apa si Mbok Jum, aku bikin kebaya tadi itu dibuat kebaya Jawa ya, jadi pakai kutu baru, bev kalau orang ngomong juga pakai bev. Terus stagennya dibuat modifikasi, aku udah tempel seolah-olah pakai stagen, tapi benar-benar dari tenun ini. Terus pas udah bikin apa ya namanya, dalam bayanganku seorang ibu-ibu Jawa disebutnya Mbok Jum, itu dari kata jumiem, Jawa banget, kayak Mbok Jum tuh orang Jawa ya, langsung gitu lah. Jadi aku buatlah itu, kebaya itu dinamakan Mbok Jum karena tadi itu lemari lila selalu menamakan produk dan namanya dengan bahasa Indonesia, bahkan mungkin bahasa Jawa aku masukin di situ. Berarti setiap karya-karya Mbak Lila baju itu ada nama-nama tersendiri gitu. Yang Mbak Lila pakai hari ini? Ini Mbok Jum juga. Nah, itu sebenarnya kebaya Kartika yang itu. Kartika? Karena dia cuman kayak Kartini. Iya, Kartini. Nah, jadi kebaya itu kan aku bukan desainer kebaya, karena desain kebaya itu sudah ada dari zaman nenek moyang entah tahun berapa. Kita hanya memodifikasi sesuai dengan imajinasi dan iseng lah gitu, mau gimana kebutuhan kita, brandnya seperti apa, dan cara memadukan motif
memilih motif itu yang dilihat orang gitu kan, yang harus dihargai orang di situ, sense kita untuk memilih bahan atau warna gitu kan. Nah kalau yang dipakai Sekar ini motifnya Margio Margina. Nah tadi si Mbok Jum tadi setelah jadi model kebaya, aku hidupkan dia gitu menjadi satu ikon namanya Mbok Jum. Gitu. Si gambar ini ya. Itu anaknya. Perempuan. Oh, ini anaknya. Itu anaknya. Mbok Jum ada di kainnya Sekar. Oh, kainnya Sekar. Iya. Ini dia. Oke, teman-teman bisa melihat. Terus sama Pak No itu suaminya. Pak No. Oh. Nah, kelihatan ya. si Mbok Jum ini karena aku nggak bisa gambar, aku minta Rona temanku yang juga tetanggaku, Rona untuk menggambar karena kebetulan dia punya bikin gelas gitu dari enamel. Sosok yang dia gambar itu si mbok-mbok itu, tapi agak lain ya. Terus Ron, kita kolaborasi yuk. Aku mengajak Rona, seniman Jogja, dia menggambar. Terus kita semacam ada deal di situ bahwa ini khusus untuk lemari lila dia buat. Ya udah, kita buat cap batiknya menjadi batik cap, tembaganya kita dibuat melalui proses batik cap. Itu juga sebenarnya ada motif ini aku untuk membuat sesuatu yang baru, yang modern tadi, karena beberapa motif batik itu nggak bisa kita tabrak keluar dari pakem artinya gitu kan. Sedangkan kita juga pengen kan bikin yang baru, nggak itu aja. Ya udah bikinlah motif baru tapi tetap dia hubungannya dengan Jawa. Jadi dia perempuan Jawa bersanggul pakai kebaya. Terus akhirnya kesiannya dia sendiri, terus customerku mulai banyak cowok. Kok kalau dia pakai Mbok Jum kan feminin banget kesannya. Akhirnya bikinlah Pak No, Pak Sudarno, itu dari nama suami penjahitku. Pak No. Terus jadi sangat dekat lah ya. Akhirnya kesininya punya anak lah dia, anaknya udah mulai muncul sih ini Margio Margina, tapi panggilannya Gio Gina gitu. G-nya dibaca J kan, anak sekarang kan suka bahasa Inggris kan. Jadi Georgina gitu. Agak-agak gitu ya. Lidah-lidah Inggris gitu. Lidah-lidah Inggris. Adakah kesibukan Mbak Lila selain di lemari lila? Kesibukanku selain lemari lila. Atau hobinya? Hobi ya. Hobi sih sebenarnya tuh kalau zaman dulu seneng lihat acara musik ya, yang sangat jarang aku lakukan di Jogja. Kalau aku tinggal di Jakarta tuh banyak tempat yang kita bisa lihat live music, konser musik, banyak pemusik datang dari mana gitu. Itu nggak dijalankan, tapi dari kecil aku suka menari. Nah, Ibu Sekar ini adalah guru tariku. Menarik kita bersama-sama. Nanti kita bisa lihat di Instagram Sanggar Seni Kinanti Sekar, dan Instagramnya Mbak Lila juga ada. Tapi kita nggak nari Jawa ya, kita nari modern ya Sekar ya. Karena menurutku ternyata aku senang tetap udah memperhatikan kesehatan juga. Aku tuh ingin tetap bergerak, olahraga. Cuman kok ke arah yang gerak tubuh itu kok aku lebih pengen deh gitu. Makanya kadang olahraga tuh ikutnya Zumba atau aerobik gitu. Makanya terus kegiatan sekarang walaupun cuma seminggu sekali ya, terus ada yoga juga itu. Ya menari sih. Menari, selebihnya semuanya tuh hubungannya dengan lemari lila. Aku kegiatan lainnya ketemu orang atau apa, ini pasti hubungannya dengan lemari lila. Ya ada sih beberapa hari gitu sama teman-teman deket kita pergi kemana gitu, entah jalan-jalan iya gitu. Dan ada nggak cita-cita atau harapan Mbak Lila sendiri untuk lemari lila? Cita-cita atau harapan pastinya lebih besar, lebih diterima, persaingan lebih sehat antar pelaku bisnis yang dan kita yang membuat produksi yang menggunakan batik atau kain tradisional, juga memajukan tetap bisa karyawanku, orang-orang terdekatku juga pembatik, penjahit itu tetap, ini kan corona ya, masa corona, mereka tetap bisa, kita bisa saling tetap berjalan bareng gitu. Jadi nggak stop produksi sehingga lemari lila mungkin bisa tetap berjalan dan ya mungkin buka cabang di mana ya lebih besar lah gitu. Harapannya itu sih.
Kalau sekarang kayak kalau corona tuh agak susah kita pengen Tetap harus semangat terus harapan berjuang. ini harapan itu, tapi kita tetap produksi, tetap jalan itu tadi. Sama aku tetap tetap ingin belajar dan mengedukasi customer lemari lila, pembongkar lemari lila untuk tahu apa sih dibalik kain tradisional ini gitu. Terutama sekarang sih, aku tuh dulu masih main kainnya kemana-mana, tapi sekarang udah memfokuskan di tenun dan batik yang dibuat di Jogja aja. Jadi lebih sempit. Lebih mempersempit lagi. Terima kasih banyak Mbak sama-sama. Lila. Sudah tadi pertanyaan terakhir, sekarang lupa ngomong ya, pertanyaan terakhir dari apa Sekar tadi. Terima kasih buat Mbak Lila sudah memperbolehkan Sekar main di sini. Oh, iya dong. Cerita Kinanti dibukain pintu yang lebar. Terima kasih banyak. Oke, hari ini terima kasih sedulur semuanya. Semoga apa yang tadi kita sempat ceritakan dan cerita dari Mbak Lila menginspirasi teman-teman semuanya. Dan kita ketemu lagi di Jumat-Jumat selanjutnya, tetap di Cerita Kinanti. Sekarang Mbak Lila sekarang ajarin ya. Jadi kalau kita ngomong cerita Kinanti, tangannya gini, terus kita giniin. Gini. Iya, terus dibuka. Hap. Iya. Oke, kita ketemu lagi di Cerita Kinanti.